Panti Sosial Asuhan Anak atau PSA Balita Tunas Bangsa berlokasi di Jalan Bina Marga nomor 79 Cipayung, Jakarta Timur. Panti sosial ini diresmikan pada awal tahun 2013 oleh gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Berikut sejarah berdirinya PSA Balita Tunas Bangsa. Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengasuhan anak terlantar usia 5 tahun ke bawah dan usia prasekolah serta pelayanan taman asuhan anak. Salah satu tugas satuan pelaksana pelayanan sosial memberikan makanan bergizi yang telah disetujui oleh ahli gizi Puskesmas Cipayung. Di antaranya, pengolahan makanan yang bersih, kaya akan protein, dan porsi yang cukup. Adapun giat kesehatan yang dilakukan oleh anak panti balita diantaranya imunisasi anak, membawa anak berobat ke rumah sakit, dan serta pelayanan pembunuhan sandang. Kategori anak terlantar di panti balita terdiri dari anak titipan masyarakat dan anak negara yang bisa dilakukan proses adopsi. Dengan adanya pengembangan organisasi, diterbitkanlah Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan panti. Dan menurut Pergub Nomor 57 Tahun 2022, PSA Tunas Bangsa memiliki struktur organisasi seperti berikut. Tupoksi PSA Balita yang tertuang dalam Pergub Nomor 57 Tahun 2022, salah satu tupoksinya adalah terminasi anak. Di antaranya, anak negara terlantar dialihkan ke keluarga pengganti, dikembalikan ke keluarganya, dirujuk ke PSA Putra Utama 1 untuk lanjut pendidikan sekolah dasar, dan memberikan perlindungan anak usia 0-7 tahun. Adapun beberapa penunjang fasilitas yang mendukung tumbuh kembang si anak, di antaranya terdapat ruang perpustakaan, ruang belajar, ruang fisioterapi untuk membantu pemulihan fisik anak dan mencegah risiko cedera yang berkelanjutan, dan ruang isolasi berfungsi untuk mengisolasi anak yang menderita penyakit menular. Adapun fasilitas tempat berjemur yang dilakukan setiap pagi oleh perawat terhadap anak berumur 0-8 bulan. PSA Balita Tunas Bangsa telah memiliki kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan para anak-anak, perawat, maupun seluruh ASN yang bertugas. Seperti senam di pagi hari, sholat berjamaah, maupun makan bersama. Selamat datang di PSAA Tunas Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan cara dan langkah untuk melakukan adopsi di PSAA ini. Berikut persyaratan untuk melakukan sebuah adopsi yang sesuai dengan Permensos Nomor 110 HUK 2009 dan Pergub Nomor 57 Tahun 2022. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Yang ketiga, beragama sama dengan agama calon anak angkat. Yang keempat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Yang kelima, berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Yang keenam, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Yang ketujuh, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. Yang kedelapan, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. Yang kesembilan, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Yang ke-10, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Yang ke-11,
telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak pengasuhan diberikan, dan yang terakhir memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial. Berikut langkah-langkah untuk melakukan sebuah adopsi di PSAA Tunas Bangsa. Konsultasi, asesmen dan pemberian edukasi kepada calon orang tua angkat atau disingkat COTA terkait pengangkatan anak oleh pekerja sosial minimal sebanyak 8 kali sebelum melakukan kunjungan. Yang kedua, konsultasi kepada psikologis untuk melihat kesiapan calon orang tua angkat atau COTA. Yang ketiga, sosialisasi, bertujuan untuk menjodohkan COTA dan anak angkat selama 3 bulan. Yang keempat, kunjungan rumah pertama untuk melakukan kelayakan COTA, dan di sana COTA akan diberikan beberapa pertanyaan oleh pekerja sosial. Yang kelima, foster care, bertujuan melihat hubungan COTA dan anak angkat selama 6 bulan. Yang keenam, kunjungan rumah kedua untuk melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga angkat. Selanjutnya, anak akan dibawa lagi ke panti. Yang ketujuh, sidang tim PIPA. Panti akan disidang oleh minimal 20 lembaga terkait untuk memberikan data kelayakan keluarga angkat. Yang kedelapan, sidang pengadilan, sidang akhir yang akan memutuskan apakah COTA layak atau tidak layak untuk mengangkat anak. Yang terakhir, monitoring. Jika COTA dinyatakan layak, akan dilakukan monitoring selama 1 tahun 6 bulan. Sekian yang saya sampaikan. Apakah cukup puas dengan penjelasan yang diberikan? Kami mengucapkan terima kasih. Halo, berikut adalah tata tertib kunjungan PSA Balita Tunas Bangsa. 1. Waktu kunjungan pukul 8 sampai pukul 11, dan pukul 16 sampai 17.00. 2. Durasi kunjungan kurang lebih 30 menit pada setiap kunjungan. 3. Kawasan bebas rokok dan asap rokok. 4. Menjaga privasi anak, seperti tidak mengambil foto atau merekam anak-anak tanpa izin dari panti. 5. Tidak mempublikasikan foto, video, atau gambar ke media sosial. 6. Tertib dan saling menjaga. 7. Untuk melakukan kunjungan harap konfirmasi kehadiran ke nomor 081386624553. Di sini kami juga membudidayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sekian dan terima kasih.